Dear Bright People, di episode kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya dan juga teman-teman di komunitas ASN Inklusif mengadakan event di hari Minggu tanggal 18 Desember kemarin yang merupakan first gathering session, sharing session yang mengundang teman-teman ASN di seluruh Jakarta dan juga sekitarnya dan juga seluruh Indonesia melalui daring untuk kita sama-sama diskusi mengenai bagaimana dinamika ASN dengan disabilitas di lingkungan kerja dan juga prospek untuk pengembangan karir ke depan dengan melanjutkan studi ke luar negeri. Mau tahu bagaimana keseruannya? Bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu untuk kita semua dimanapun berada. Masih di sini menemani saya studi S2 dari Adelaide City, South Australia. Jadi awalnya gini dulu sih teman-teman. Apa sih itu komunitas ASN inklusif ya? Jadi ini sebetulnya adalah komunitas yang ya bukan ormas atau sifatnya struktural gitu ya, lebih ke untuk wadah untuk sharing. Yang beranggotakan itu ASN atau aparatur sipil negara atau ya PNS lah ya, dan juga PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya baik itu disabilitas atau non-disabilitas yang punya concern atau perhatian pada isu disabilitas. Nah kita tuh mulai dari tahun 2019 dan berupa grup WhatsApp aja gitu loh, ASN inklusif. Nah tapi grupnya ini tidak grup secara bebas, tetapi ada form registrasinya sehingga anggotanya memang ada database-nya tercatat dan jelas siapa orang-orangnya. Dan saat ini di grup komunitas ASN inklusif itu membernya sudah lebih dari 160 orang yang terdiri dari ASN di kementerian lembaga pusat atau di pemerintah daerah, terdiri dari berbagai jenis disabilitas, dari disabilitas sensorik, fisik, intelektual, mental, dan juga yang non-disabilitas juga ada di dalamnya. Dan yang kita lakukan di sana juga sebetulnya simple sih, karena komunitas ASN inklusif ini kan bukan komunitas atau lembaga untuk advokasi ya, tapi kita sifatnya tuh lebih saling sharing, menguatkan, karena kita menyadari ketika ada kebijakan pemerintah mengenai formasi khusus penyandang disabilitas untuk seleksi CPNS, itu banyak teman-teman disabilitas yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di sektor publik sebagai ASN. Dan mungkin banyak juga yang selama itu mereka tidak aktif di komunitas disabilitas atau di organisasi disabilitas, sehingga mereka itu ya baru menyadari kalau mereka itu disabilitas tetapi belum tahu atau tidak belum paham lah ya mengenai hak-hak dan juga bagaimana mereka itu bisa hidup dengan lebih nyaman ketika menjadi seorang dengan disabilitas. Dan grup ini yang kita buat sebagai wadah untuk sharing sehingga teman-teman itu tidak merasa sendirian gitu. Karena kadang-kadang kan formasinya itu misalnya di satu instansi, satu unit kerja dibuka hanya satu disabilitas. Sama seperti saya itu juga formasinya hanya satu di kantor saya yang disabilitas. Jadi jangan sampai teman-teman ini mungkin merasa terisolir, merasa sendirian, dan ketika ada kendala atau hambatan gak tahu bisa sharing atau minta pendapat dari mana gitu ya. Nah oleh karena itu kita buatlah komunitas ASN inklusif itu, lebih untuk wadah untuk sharing. Nah selain itu komunitas ASN inklusif ini juga kita tujukan untuk wadah berjejaring juga. Kita enak kan kalau misalnya ada keperluan apa yang kita butuh teman di suatu kementerian atau di Pemda tertentu, kita tinggal cari aja database-nya di grup kita sudah ada gitu loh. Dari kementerian A sampai Z, dari Pemda
ujung barat sampai timur tuh kayaknya hampir ada deh gitu di grup kita. Dan itu menjadi sebuah resources yang luar biasa juga. Dan kita ingin juga ke depan tuh bisa mengadakan kegiatan-kegiatan capacity building untuk teman-teman ini mempersiapkan diri sebagai calon-calon pemimpin di masa depan, khususnya di sektor publik, karena ASN itu kan memiliki prospek jenjang karir yang jelas ya. Ada kenaikan pangkat, ada proses kenaikan jenjang untuk yang fungsional, dan tidak menutup kemungkinan ke depan teman-teman disabilitas ini juga ada di posisi itu, atau mungkin ada kesempatan juga untuk jadi pimpinan. Nah, kita ingin grup ini sudah bisa untuk wadah berjejaring, dan kita ingin selalu saling mengingatkan di grup ini bahwa kita itu bisa mendapatkan kesempatan jadi ASN itu adalah salah satu hasil dari perjuangan senior-senior kita di organisasi penyandang disabilitas yang memperjuangkan dari sejak adanya ratifikasi UNCRPD sampai disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 11 tahun 2016, dan itu yang memungkinkan adanya formasi khusus penyandang disabilitas. Jadi jangan sampai kita lupa, meskipun peran kita tuh tidak lagi di ormas atau di pergerakan disabilitas di luar, tapi upaya yang bisa kita lakukan adalah apa? Dengan bekerja sebaik mungkin dan coba untuk bisa mempengaruhi kebijakan atau kedepannya bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan itu yang disability inklusif atau yang mendukung inklusivitas. Nah, kita ingin saling mengingatkan di situ dan saling berbagi resources agar ke depannya kita tuh bisa mengubah Indonesia ini menjadi lebih inklusif lagi dari dalam sistem. Meskipun itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi ya dengan adanya grup ini kita harapkan lahirlah ke depan para pemimpin-pemimpin baru itu. Nah, di event kemarin itu adalah dari 2019 tuh akhirnya baru kita buat satu event itu yang offline. Meskipun juga secara hybrid juga sih. Jadi tempatnya itu alhamdulillah kita disupport sama teman-teman dari perpustakaan daerah DKI. Tempatnya di Aula HB Yasin di Taman Ismail Marzuki, dan fit teknologinya keren banget. Bahkan kita menghadirkan ada 4 narasumber. Ada yang pertama itu yang hadir offline di ruangan itu ada Bro Abi Marutama dari Kementerian Hukum dan HAM, beliau tunanetra juga. Lalu ada Bang Jona yang Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, dan yang online tuh ada Pak Maman, beliau penyandang disabilitas daksa atau fisik dari yang bekerja di kantor staf kepresidenan, dan saya yang online dari Adelaide. Jadi berlangsung secara simultan pakai via Zoom, bahkan ada penerjemah bahasa isyarat itu juga via online, jadi via Zoom. Jadi nanti disorot ke layar depan, jadi teman-teman tuli yang ada di ruangan juga bisa mengikuti hasil terjemahan dari JBI atau juru bahasa isyarat. Dan sangat appreciate banget buat teman-teman panitia yang udah banyak bantu secara teknis, dan juga para peserta juga yang datang. Dan kabar di Jakarta waktu itu lagi hujan hari Minggu itu, dan banyak yang datang. Luar biasa perjuangannya, dan kontribusinya juga aktif dalam diskusi yang tadi kita bahas tentang dinamika tenaga kerja dan juga peluang pengembangan karir melalui kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu. Dan banyak hal-hal yang kita bahas ya, dan salah satu yang bisa kita jadikan follow up ke depan itu adalah kita mau nih, karena upaya kita tadi ya, salah satu bentuk sosialisasi atau kampanye disability awareness yang paling efektif itu kan adalah dengan bukti. Nah, kita pengen nih nanti ke depan bisa mungkin bikin buku bareng atau konten bareng yang menunjukkan bagaimana sih penyandang disabilitas itu bekerja di lingkungan kerja yang inklusif. Nah, jadi untuk membuktikan nih bahwa disabilitas ternyata memang bisa kerja. Atau juga sebagai contoh juga kepada instansi lain yang mungkin ada pegawainya yang masih kesulitan untuk berkontribusi secara optimal di lingkungan kerjanya. Dan itu yang pengen kita bangun ke depan. Dan juga kita juga pengen adakan diskusi-diskusi rutin juga lah, minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, yang membahas isu-isu yang terkait dengan ASN disabilitas juga. Itu karena secara pribadi
miris banget sih ketika ada peserta itu yang datang ternyata dia selama ini belum pernah interaksi sama sekali dengan komunitas disabilitas, bahkan ada sebagian itu yang self acceptance atau penerimaan dirinya tuh masih kurang, jadi masih denial atau masih belum bisa menerima bahwa dia tuh penyandang disabilitas. Bahkan ada yang ya dia low vision tapi nggak mau dianggap sebagai tunanetra. Padahal tunanetra itu terdiri dari totally blind dan low vision, tapi dia denial bahwa dia tuh bukan tunanetra tapi low vision. Oke lah, padahal treatmentnya tuh harusnya sama gitu loh, baik low vision atau tunanetra. Karena saya dulu juga pernah mengalami low vision dan sama gitu treatmentnya. Dan banyak juga yang tidak tahu cara-caranya ketika misalnya dia bepergian dengan pesawat, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan dari ground staff atau para petugas yang ada di bandara, itu mereka juga belum tahu. Jadi ternyata memang perlu banget sih kita ada diskusi-diskusi, jadi kita open publicly, lebih tersosialisasi tentang komunitas kita sehingga teman-teman itu tidak merasa sendirian dan tahu kemana harus diskusi dan juga bisa kita sharing gitu ya. Itu sih, dan mudah-mudahan aja ke depan bisa istiqomah, bisa konsisten, dan mudah-mudahan dari inisiatif kecil ini baik saya dan teman-teman itu bisa memberikan impact ya bagi negara kita ke depan tadi dari dalam sistem. Dan mudah-mudahan juga akan lahir para pemimpin-pemimpin baru di sektor pemerintahan. Ya syukur-syukur nanti mungkin bisa ada yang jadi direktur, jadi dirjen, atau mungkin jadi menteri, atau mungkin jadi presiden. Amin gitu ya. Dari kalangan teman-teman disabilitas. Dan ini masih bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau kamu saat ini mendengarkan dari platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, jangan lupa untuk klik subscribe ya, atau follow sehingga kamu jadi orang pertama yang mendapatkan update atau notifikasi ketika ada konten-konten terbaru dari podcast Perantau Ilmu. Dan kalau mau interaksi dengan saya, mau bertanya, silakan bisa follow Instagram saya di @dimastereducation atau juga email ke me@dimasmoharan.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.